Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Kali ini Mamang akan menyampaikan tentang memanfaatkan susu bekas rendaman Grand. Ini akan kita manfaatkan nanti buat apa? Jadi kalau selama ini biasanya para penggiat kefir, susu bekas rendaman kefir Grand ini biasanya hanya dimanfaatkan untuk tanaman, misalnya untuk menyiram tanaman, untuk memupuk tanaman, atau diberikan ke ternak, karena ada ketakutan kalau diminum misalkan ini akan bekas rendaman Grand gitu, jadi bukan susu kefir gitu kan katanya. Jadi begini teman-teman sekalian, jadi yang namanya bibit kefir Grand ini ketika dia ada dalam suhu dingin, maka dia ada dalam kondisi dorman ya. Nah, ketika misalkan sudah masuk suhu ruang, maka dia akan aktif kembali. Namun demikian, walaupun dia dalam kondisi dorman, tetap bisa memfermentasi susu walaupun dalam suhu dingin. Hanya memfermentasinya itu sangat lambat sekali. Misalkan ini bibit kefir Grand 50 gram ya. Kemudian susu segar rendamannya ini 50 ml, disimpan aja di chiller atau di kulkas bagian bawah. Nah, dia sebetulnya bisa memfermentasi susu juga, hanya waktunya tidak cepat seperti di suhu ruang. Kalau di suhu ruang kan itu bisa memfermentasi dalam waktu 24 jam optimalnya ya. Jadi Grand misalkan 50 gram susu 1 liter, artinya Grandnya hanya 5% dari susu kan. Nah, dia bisa memfermentasi susu dalam waktu 24 jam. Nah, kalau di chiller, kalau berbanding susunya misalkan 1 liter, itu bisa makan waktu kurang lebih 1 minggu baru bisa menggumpal susunya itu. Tandanya sudah dimakan laktosanya dan diubah menjadi bakteri asam laktat. Jadi walaupun di chiller bisa, tapi sangat lambat. Nah, karena misalkan susu rendamannya ini sedikit, 1:1 kan, Grandnya 50 gram, susunya 50 ml. Nah, karena 1:1, dia sama bisa memfermentasi juga dalam waktu 24 jam, karena susu segarnya sedikit kan, bukan 5% lagi, tetapi 100% kan, 50-50 kan. Nah, untuk itu, jadi sangat sayang sekali kalau susu bekas rendaman Grand ini kita buang percuma. Nah, ada cara susu bekas rendaman Grand ini bisa menjadi susu kefir. Jadi ini contohnya ya, sudah direndamkan Grand dengan susu segar. Nah, susu bekas rendamannya ini bisa kita saring ya. Jadi disaring dulu dengan saringan stainless yang lubang besar supaya mencornya cepat, atau dengan saringan plastik juga bisa ya. Nah, setelah disaring, si susu bekas rendaman Grandnya ini kita bisa simpan di suhu ruang dalam tertutup rapat ya. Jadi susu bekas rendaman Grand ini dimasukkan ke dalam toples, kemudian ditutup rapat di suhu ruang selama 24 jam. Nah, nanti dalam waktu 24 jam aromanya menjadi aroma tape, kemudian cicipi dia akan terasa asam segar. Tandanya dia sudah menjadi susu kefir. Nah, untuk itu Mamang sarankan susu bekas rendaman Grand ini janganlah dibuang percuma, karena dia pun bisa menjadi susu kefir. Jadi artinya Grand sudah mengkulturkan probiotiknya sebetulnya ke susu sewaktu dalam proses perendaman itu. Hanya karena dalam suhu dingin dia lambat proses fermentasinya itu. Nah, ketika difermentasikan ulang di suhu ruang, setelah disaring kan, disimpan di suhu ruang, itu terjadi proses fermentasi ulang dan probiotiknya membanyak sehingga susunya menjadi menggumpal, mengental, rasanya asam segar, dan sudah tercium aroma tape. Berarti sudah menjadi susu kefir juga. Jadi susu bekas rendaman Grand ini kita lakukan second fermentasi di suhu ruang selama 24 jam, maka dia akan menunjukkan karakteristik susu kefir persis sekali dan memang sudah jadi susu kefir. Begitulah teman-teman sekalian yang Mamang sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Dan jika berbagai tips yang Mamang berikan untuk teman-teman sekalian, untuk kita semua ini dirasa bermanfaat, silakan teman-teman bisa klik like dan subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis alias tidak bayar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.